Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Naina Nai. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel Naina Nai. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri teladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Naina Nai. Kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai Al-Quran dan handphone. Sahabat Nai semuanya, kalau kita diberi pilihan antara memilih Al-Quran dan handphone, kira-kira mana yang kita pilih? Ayo, pilih yang mana? Jangan bohong. Ayo, Al-Quran kah atau handphone? Apa? Al-Quran? Apa? Handphone? Ya, kebanyakan di antara kita banyaknya lebih memilih kepada handphone. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu bahwasannya apa manfaat daripada membaca, mendengar Al-Quran maupun mempelajari Al-Quran dibanding dengan membaca, mendengar, melihat, memainkan handphone. Adapun manfaat dari membaca, mendengar maupun mempelajari Al-Quran, diantaranya pertama, kita sebagai umat Islam telah melaksanakan perintahnya. Kedua, dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pahala yang sangat banyak kita perolehi. Contoh saja, hal yang sederhana, saat kita membacakan Al-Quran huruf per huruf. Contohnya, huruf alif. Alif itu bernilai 10 kebaikan. Jika kita menyebutkan alif, 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 berarti mendapat 30 kebaikan. Apabila kalau kita membaca Al-Quran dengan kata per kata, kalimat per kalimat, maka pahala yang kita perolehi sangatlah banyak. Ketiga, dengan membaca, mendengar, serta mempelajari Al-Quran, hati kita menjadi tenang, damai, dan sejuk. Kemudian, walaupun kita sebenarnya membaca tidak memahami, maka Allah akan tetap memberi ketenangan di hati kita. Cobalah untuk membaca. Kalau bisa, kalau dapat, kita membaca tidak hanya sekadar membaca, tetapi membaca dengan sebutan huruf yang benar atau makhrijul hurufnya kita perbaiki. Kemudian tajwidnya. Jadi dengan membaca sambil belajar. Tidak harus kita menunggu
kita pintar dan mampu dan mahir, benar-benar mahir. Allah akan melihat jerih payah usaha kita dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Selain itu, membaca Al-Quran juga sangat luar biasa bagi para hafiz dan hafizah, karena mereka akan memberikan mahkota untuk orang tuanya di surga nanti. Seperti itu. Masya Allah. Dibanding dengan kita handphone, dibanding dengan kita menggunakan handphone, memainkan handphone, handphone itu hanya merusak pikiran. Kenapa saya katakan merusak pikiran? Jika handphone itu kita salah gunakan, baik itu disalahgunakan dari segi waktu, disalahgunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian handphone itu juga merupakan sampah informasi untuk pikiran kita. Hal yang seharusnya kita tidak lihat, kita melihatnya. Hal yang tidak seharusnya kita mendengar, kita mendengarkannya. Tetapi handphone juga banyak manfaatnya jika kita gunakan sebaik mungkin. So, di antara handphone dan Al-Quran, dua-duanya hal yang bagus jika kita gunakan sebaik mungkin. Tetapi yang lebih baik ialah membaca, mendengar, dan mempelajari Al-Quran. Kenapa begitu? Banyak telah terjadi efek negatif daripada handphone. Contohnya, dengan kita terbiasa melihat handphone, mendengar handphone, mencari-cari informasi yang tidak jelas di handphone, itu membuat kita senang, enjoy, bersenang-senang, menikmati waktu-waktu demi waktu untuk mencari hiburan. Sebenarnya banyak hal yang masih banyak bisa kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan membuat diri kita menjadi lebih sehat. Boleh kita gunakan handphone, tetapi ada waktunya. Untuk main handphone sekian jam misalnya, tidak harus terus-menerus di hadapan handphone. Karena itu akan membekukan pemikiran, hati, dan wawasan kita. Kemudian merusak juga dari segi mata kita. Mata butuh istirahat, pikiran butuh istirahat, hati butuh istirahat, semuanya butuh istirahat. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi di handphone? Kenapa bisa terjadi itu? Kenapa harus pada handphone? Kenapa kita sering dan senang dan terus senang dengan handphone? Kenapa apabila kita membaca Al-Quran itu membuat kita malas, merasa suntuk, merasa lama sekali? Maka daripada itu, sama juga hal dengan handphone. Cobalah kita membiasakan diri terus untuk membaca, mendengar, dan mempelajari terus-menerus Al-Quran tersebut, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan rajin membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga senandung Al-Quran itu atau kalam Allah itu membuat hati kita tenang. Kita pun membaca
dengan berirama, dengan tajwidnya, dengan makhrijil hurufnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan pembelajaran mengenai Al-Quran atau handphone, supaya kedepannya hidup kita itu tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat Naina. Nai.